Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jalanlah di dalam hatiku, ku selalu menantimu, walau badai menerpaku, kau bersatu di dalam hatiku. Berjumpa lagi dengan saya Permata Sari Harap di Jam Session, di mana kami akan memberikan berbagai macam informasi terkini dan juga fitur yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema pada malam hari ini adalah teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terus memaksimalkan kemudahan kepada peserta dengan pelayanan berbasis elektronik guna mendorong pekerja dan perusahaan yang ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Lalu apa sajakah teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya ingin mengundang seorang narasumber, yaitu Bapak Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Selamat malam Pak Elvin. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik sekali. Ya Pak Elvin, tema pada malam hari ini adalah teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu VT tersebut ya. Ini dia. Ya, itu tadi kita sama-sama melihat tayangan mengenai teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Komentar Bapak seperti apa nih? Ya, tadi yang kita lihat itu salah satu contoh dari kemudahan akses yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Tadi ada contoh tentang penggunaan BPJS TK Mobile. BPJS TK Mobile ini, kalau dulu orang untuk mengetahui saldonya itu, dia akan terima laporan dalam bentuk kertas, slip setahun sekali. Nah, sekarang ini kami memiliki konsep anytime, anyhow, anywhere. Jadi siapapun yang jadi peserta BPJS itu bisa checking saldonya di mana saja, kapan saja, dan 24 jam. Dengan cara masuk ke BPJS TK Mobile yang tadi. Selain itu juga ada checking saldo melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, semua ini adalah satu komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan akses yang lebih mudah kepada para pekerja yang menjadi peserta sebagai wujud transformasi yang sudah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang berkelas dunia seperti visinya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menyambung ke visinya BPJS Ketenagakerjaan gitu, menuju BPJS berkelas dunia. Lalu apa saja sudah disiapkan nih Pak menuju BPJS berkelas dunia? Banyak sekali, kami memiliki visi itu menjadi berkelas dunia, terpercaya, bersahabat, kemudian excellent dalam operasional dan pelayanan. Nah, akses atau kemudahan yang diberikan kepada pekerja itu sebagai wujud dari transformasi seperti saya katakan, agar para pekerja itu lebih dekat, lebih mudah, baik itu dalam hal registrasi, dalam hal mencari informasi, bahkan dalam melakukan klaim.
Nah, untuk menyiapkan semua ini, kami itu bahkan sudah membuka outlet di 1000 tempat. Tahun ini 1000 tempat, memiliki cabang 127. Selain itu kita memiliki kios di kantor cabang sehingga orang bisa melakukan checking di kios-kios tersebut. Di sisi yang lain, dalam konteks pelayanan itu sendiri, kita mengubah pola pelayanan. Kalau dulu katanya bisa seminggu mungkin atau lebih, sekarang hanya 30 menit sudah bisa selesai proses kirimnya. Inti dari semua perubahan ini adalah BPJS Tenagakerjaan itu akan mendeliver yang namanya electronic claim, electronic payment, dan electronic registration. Ini menunjukkan kami akan menjadi institusi yang modern, yang kegiatannya itu akan berbasis pada teknologi. Berarti mereka nanti para peserta punya passwordnya sendiri, punya account pribadi mereka masing-masing, jadi bisa diakses di mana saja gitu. Betul. Jadi mereka tentu dengan nomor kartu yang mereka miliki itu bisa mengakses BPJS Tenagakerjaan kalau mereka sudah jadi peserta. Kalau mereka belum jadi peserta, tentu masuk kepada website yang kami miliki untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Sangat mudah. Oke, dan teknologi terkini, paling terkini dari BPJS Tenagakerjaan apa? Kami sebutnya sebagai BPJS TK Mobile. Ini kalau orang-orang yang memiliki handphone, baik itu berbasis Android, smartphone, dia bisa masuk kepada satu program kita yang disebut BPJS TK Mobile, di-download. Kemudian dari situ dia bisa mengetahui berapa saldo mereka, bisa melakukan simulasi. Kalau mereka mengiur sekian rupiah per bulan, maka kira-kira nanti dalam waktu sekian puluh tahun jadi berapa. Ini juga memberikan pemahaman tentang financial planning bagi para pekerja yang menjadi peserta. Ini salah satu wujud dari teknologi terkini yang kita berikan kepada pekerja. Jadi mereka benar-benar bisa mengecek kapan saja, di mana saja, berapa saldonya, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa, Ai, dengan pola ini, paling tidak si peserta itu bisa checking apakah betul iuran yang dibayarkannya itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Karena ada juga komentar orang bahwa kenapa kok saldonya kecil. Boleh jadi itu bukan karena imbal hasil yang kecil, tetapi iurannya memang tidak sebesar yang seharusnya dibayarkan. Memang bisa, Pak, tidak seharusnya. Ada kadang-kadang perusahaan itu tidak memungut iuran dari take home pay, tapi dari gaji pokok. Padahal ketentuannya harus mendaftarkan iuran itu dari take home pay. Nah, dengan checking saldo itu bisa diketahui apakah yang bersangkutan itu membayar iuran dari take home pay atau dari gaji pokoknya. Ketika kita sudah mendaftar melalui website gitu, apa perlu nggak sih Pak kita datang lagi ke kantor cabang atau ke kios-kios tersebut gitu? Atau memang sudah selesai di situ aja? Tentu akan dikonfirmasi. Jadi nanti si peserta itu calon peserta akan dikonfirmasi, dan berdasarkan konfirmasi itu tentu dia harus melengkapi data, datang ke kantor cabang terdekat. Namun prosesnya akan lebih mudah karena data-data yang bersangkutan sudah lebih dahulu diinformasikan melalui website tadi. Jadi intinya adalah memberi kemudahan kepada calon peserta dan juga pesertanya. Apa sih Pak yang Anda lakukan guna memberikan pelayanan yang prima untuk para pesertanya? Program transformasi yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan itu sangat banyak. Salah satunya adalah peningkatan kualitas dari pelayanan. Pelayanan itu bukan cuma dihitung dari sisi waktu, tapi juga akses. Kemudian juga yang kami sebut dengan akurasi. Sehingga pembayaran klaim itu pasti angkanya benar, tidak salah bayar, dan seterusnya. Sangat banyak dan sangat komprehensif. Nah, pelayanan prima itu adalah model pelayanan yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan, sehingga ketika peserta datang, model pelayanannya akan sangat cepat. Yang tadi saya sebut hanya 30 menit. Pelayanannya akan sangat mudah. Informasinya akan bisa diperoleh baik melalui website, melalui informasi-informasi lain, dan yang paling penting, dia akan mendapatkan pembayaran yang akurat kalau dia sudah jadi peserta. Kenapa akurat? Karena yang bersangkutan akan menerima klaimnya itu tidak dalam bentuk tunai, tapi langsung ditransfer ke akun yang bersangkutan di bank. Nah, dengan pola ini kami menunjukkan, BPJS Tenagakerjaan menunjukkan bahwa institusi ini adalah institusi modern yang aktivitasnya itu dijalankan berbasis dengan teknologi. Ini kan berarti teknologi baru ya? Ya, maksudnya terkini gitu. Baru dijalankan. Sudah pernah mengalami misalnya komplain atau apa gitu. Sudah pernah mengalami belum sih Pak? Komplain pasti ada ya. Kita tidak boleh. Dalam hal apa biasanya mereka komplain ya?
tentu bermacam-macam. Misalnya karena belum semua peserta itu familiar dengan website, misalnya aksesnya kadang-kadang disebut lambat. Tetapi ini kan faktor penyebabnya bisa macam-macam. Nah, kami tentu sebisa mungkin bisa men-solve seluruh komplain-komplain tersebut, dan kami juga BPJS Ketenagakerjaan itu sudah memiliki call center. Sehingga kalau ada hal-hal yang ingin diketahui, hal-hal yang ingin ditanyakan, atau hal-hal yang komplain juga bisa menelpon pada call center kami. Jadi kalau misalnya peserta di rumah gitu ada, aduh nih susah nih kenapa, katanya cepat, itu ada call centernya. Jadi bisa langsung dilaporkan, langsung ditindaklanjuti pastinya. Oke Pak Elvin, saya masih mau ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan sejenak karena kita break dulu. Yang pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Session. Jam Session. Acara ini didukung oleh... Kalau punya 1 miliar pengen apa? Aku mau beli gitar listrik, Om. Bulan ada ke Paris. Pengen umroh? Apa teman dekat kantor kali ya? Pengen punya mobil. Itu mah sedekain aja lah, gitu. Muamalat berbagi rezeki. Pilih sendiri hadiahnya sambil berbagi di setiap transaksi. Tingkatkan saldo dan transaksi Anda menangkan grand prize senilai 1 miliar. Muamalat berbagi rezeki dari Bank Muamalat. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan membahas mengenai teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau tadi kita sudah ngobrol Pak Elvin ya, kurang seru kalau saya tidak menghadirkan satu tamu lagi untuk bergabung bersama kita di sini. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Agus Supriyadi selaku Direktur Perencanaan Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Halo. Selamat malam Pak, apa kabar? Baik. Pak Agus, ini tadi kita sudah sama melihat ya bahwa tema pada episode kali ini adalah teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin tadi kita sudah membahas, saya sudah membahas dengan Pak Elvin teknologi seperti apa sih? Mungkin bisa diulang kembali gitu ya. Pelayanan berbasis elektronik apa saja yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Ya, Mas Ai. Jadi memang calon BPJS sekarang kan kita harus menjangkau seluruh peserta ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi jenis pelayanan yang kita berikan kan tidak hanya pelayanan informasi, pelayanan administrasi, juga pelayanan klaim. Jadi dari seluruh ini, seluruh pelayanan ini harus bisa dijangkau karena di seluruh Indonesia, maka kemudian itu tidak mungkin kalau tidak berbasis elektronis. Ya, jadi kalau mulai pelayanan informasi, peserta bisa nyari searching informasi tentang jaminan sosial, tentang produk-produknya, tentang bagaimana cara untuk mendaftar dan sebagainya. Kemudian juga tentang hak-haknya. Kemudian terkait pelayanan administrasi itu juga mulai dia meregister, kemudian membayar iuran dan sebagainya, termasuk sampai klaim. Itu sudah kita siapkan untuk berbasis elektronis gitu. Oke, kan kita punya website ya, BPJS punya website www.bpjsketenagakerjaan.co.id. Itu apa saja yang bisa kita dapatkan dari website itu? Ya, di sana tadi seperti disampaikan, jadi semua informasi tentang program, tentang produk-produk, tentang tata cara, dan juga tidak hanya tentang programnya, tapi juga tentang fitur-fitur layanan apa yang tersedia oleh BPJS. Nah, bisa dijelaskan kembali nggak sih Pak, BPJS TK Mobile itu apa sih? Pada prinsipnya itu layanan aplikasi yang bisa digunakan lewat smartphone. Sekarang sudah bisa? Bisa. Jadi kalau bagi mereka yang gunakan yang berbasis Android, itu tinggal akses saja ke Play Store. Ya, cek ke Play Store ya, di-download. Udah ikutin aja, gampang kok. Ikutin aja, udah langsung dia kalau udah semua prosedur diikutin. Tapi emang salah satu persyaratannya dia mesti punya nomor NIK yang benar, kemudian kartu pesertanya yang benar. Karena
akan diverifikasi, jangan sampai yang menggunakan itu orang yang tidak berhak. Oke, lalu apa saja Pak keuntungan atau fungsi dari BPJS TK Mobile itu sendiri? Tentu banyak. Pertama, yang dibutuhkan peserta tuh kan biasanya dia pengen tahu haknya sampai di mana gitu kan ya. Sekarang udah seberapa besar tentang saldonya. Nah itu bisa diketahui setiap saat. Jadi kalau bulan ini sudah dibayarkan iurannya, dia langsung tahu posisi bulan ini berapa, tabungannya berapa. Ya kemudian dia juga bisa tadi Pak Elvin cerita tentang bisa melakukan simulasi. Yang paling penting juga malah justru kepada peserta bisa mengecek apakah saya itu dilaporkan hak akses sesuai dengan yang saya harusnya apa enggak gitu, seperti gajinya dilaporkan berapa dan sebagainya. Karena kalau ada perbedaan itu bisa terjadi perbedaan yang sangat besar. Tapi kejadiannya selama ini ada beberapa peserta yang mengalami perbedaan cukup besar itu ada. Pasti ada. Dan itu ya? Kita tampung lagi, kita punya sosial media. Biasanya dia ngeluh tuh di entah di Twitter atau Facebook dan sebagainya. Kan ini ada istilah yang namanya e-registrasi. Gitu. Itu apa sih Pak, dan cara kerjanya seperti apa? Ya, sekarang kan kadang-kadang setelah perusahaan tahu, mereka juga enggan datang ke kantor-kantor cabang kita karena jauh gitu ya. Nah, dia tinggal bisa berkunjung ke website kita, melakukan registrasi dari rumahnya atau dari kantornya. Nanti dia bisa request apakah butuh penjelasan, minta teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan ke kantor berkunjung melakukan sosialisasi penjelasan, atau langsung mendaftar bahkan. Jadi langsung mendaftar, nanti biasalah diikuti aja prosedurnya, kemudian ada notifikasi, nanti mesti dikasih kalau bayar caranya gimana, pakai kode apa, tinggal datang ke ATM, semudah itu. Nah ini yang sudah disebutkan nih, membayar gitu kan, e-payment, nah itu cara seperti apa Pak? Ya, itu e-payment itu juga lewat. Dan keuntungannya seperti apa dari sistem tersebut? E-payment tentu lebih memberikan kepastian ya, karena kemudahan, lebih cepat. Artinya pertama, bagi customer menjadi lebih mudah, karena bisa dilakukan di mana saja. Kemudian juga dengan e-payment itu lebih ada waktu kami menerima iuran dan sebagainya, itu biasanya lebih dengan data yang lebih rapi, sehingga keuntungan adalah nanti itu kepada tenaga kerja waktu iuran itu di breakdown ke individu, biasanya udah langsung cocok dan lebih tepat waktu kita memberikan pelayanan. Oke, tapi apakah sejauh ini sudah tersosialisasikan dengan baik dengan program-program ini kepada para peserta, Pak? Tentu mekanisme sosialisasi macam-macam. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan itu juga berkunjung pada perusahaan-perusahahan yang memiliki karyawan banyak dan kemudian menyampaikan mekanisme elektronik registrasi, elektronik payment, dan elektronik claim ini. Selain itu tentu ada forum-forum tertentu yang kami sampaikan, baik melalui televisi, radio, surat kabar. Memang belum semua anggota masyarakat yang menjadi peserta aware tentang kemudahan ini. Namun seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mentransform pola aktivitas yang konvensional menjadi aktivitas yang institusi modern yang berbasis IT. Dan kalau IT ini sebagai basis dilaksanakan dengan baik, maka peserta itu akan mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Oke, tadi kan sempat disebutkan kalau BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan saldo via email. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, itu seperti apa? Ya, kita biasanya setiap tahun itu menerbitkan namanya rincian saldo jaminan hari tua. Itu kayak statement of account gitulah. Biasanya nah, itu dikirim setiap setelah bulan Desember lah, Januari biasanya udah kirim. Nah itu sekarang dengan fasilitas e-saldo JAT namanya, tinggal di website namanya e-saldo JAT, dia tinggal masuk di situ, daftar, ya nanti diverifikasi, kemudian nanti setiap bulan Januari udah diterima langsung ke email dia, sehingga lebih personal, lebih aman, lebih rahasia, dan yang lebih penting tidak ngerepotin perusahaan juga untuk harus bagi-bagi apa namanya ke pegawai. Perincian kepada pegawainya. Tadi kita sudah bahas elektronik registrasi, terus elektronik payment. Kalau elektronik claim itu sendiri, nah itu menarik ini. Jadi untuk klaim itu mulai bulan ini lah, itu ada pilot project ya. Itu mereka yang klaim biasanya itu suka komplain kalau di suruh bolak-balik karena dokumen nggak lengkap dan sebagainya. Bahkan karena kurang informasi, mereka belum berhak udah datang ke kantor kita.
itu bisa membuat orang marah kalau dia baru tahu gitu kan. Nah sekarang dia bisa lewat e-claim ya, dia bisa apply dulu klaim, nanti direspon oleh kantor kita lewat elektronis. Bisa nih udah punya hak untuk mengajukan klaim gitu kan. Dan kayaknya saya akan melanjutkan lagi sesaat lagi ya Pak ya, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Jam Session, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya, kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan terus bahas mengenai teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum kita melanjutkan lagi nih Pak Elvin dan juga Pak Agus, kita lihat dulu ada testimoni dari salah satu gubernur di Provinsi Indonesia. Ini dia testimoninya mengenai teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Ya, selama ini kami punya komunikasi yang cukup baik dan sistemnya pun sudah berjalan dengan baik, jadi tidak ada kendala-kendala apapun. Dan sekarang yang kami lakukan adalah bagaimana para pengusaha, khususnya pabrik-pabrik yang ada di Kalimantan Tengah itu betul-betul memahami apa yang harus dilakukan dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Jadi ini adalah sebagai bagian dari pengumpulan data terhadap tenaga kerja yang memang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini sekarang terlihat bahwa datanya sudah mulai mendekati ke hal yang positif ya. Ya, itu tadi testimoni dari salah satu gubernur kita di Provinsi Indonesia. Nah, Pak Elvin, coba deh Pak, saya pengen dengar kesimpulan dari Pak Elvin mengenai teknologi terkini dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya, BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah institusi modern yang aktivitasnya harus berbasis pada IT sebagai wujud institusi yang modern. Dan berbasis IT itu kita wujudkan dalam bentuk electronic information atau electronic registrasi, electronic payment, electronic claim. Dengan cara ini, maka para pekerja yang menjadi peserta atau bahkan calon peserta akan bisa mendapatkan akses di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun caranya, bisa dengan mudah mendapatkan itu semua melalui informasi berbasis elektronik tadi. Oke, Pak Agus, ada tips-tips nggak nih untuk para peserta gitu agar mendapatkan saldo via email? Itu seperti apa langkah-langkah harus mereka lakukan? Yang saya ingin tuh saya himbau untuk kunjungi website kita lah, yang www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di sana itu bisa ada banyak pilihan-pilihan, kayak buffet aja pengen ngapain gitu. Jadi semua ada. Kalau berkunjung dulu ke situ, nanti dari situ kita banyak mengeluarkan fitur-fitur layanan baru, itu selalu melewat situ. Jadi kalau pengen ngeluh pun lewat situ, pengen dapat fasilitas lewat situ, dan sebagainya. Iya, dan sekarang saatnya saya bagi-bagi kuis untuk pemirsa di rumah nih. Silakan. Ya pemirsa, kuis untuk minggu ini adalah, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu layanan berbasis elektronik yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini mudah sekali jawabannya, dan kalau Anda tahu jawabannya, segera kirimkan jawaban Anda melalui Twitter, cukup mention ke @james_session, karena kami mempunyai hadiah 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Dan berarti sini bisa disimpulkan bahwa penguatan teknologi dan informasi atau IT terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi sebuah era baru dalam melaksanakan jaminan sosial dengan mekanisme yang mudah, modern, terpercaya, dan terintegrasi. Ya, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda semua, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Agus atas kehadirannya. Dan sekarang saatnya saya Permata Sarihara pamit dari hadapan Anda. Terimalah persembahan dari Agus Wisman, Kenangan Berdua. Salam Jam Session. Karena
menikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.